Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi. Amin. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu. Berceritakan dari sahabat Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, radhiyallahu ridha Allahu basar Allah anhu daka Abi Musa al-Ash'ari. Qala atabu basar Abi Musa al-Ash'ari. Daka tabu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah yumli lidh-dhalimi fa idza akhadhahu lam yuflithu. Inna Allah sa'ungkuna Allah yumli panikang antosaki ota bemalere pasera Allah. Kaita Inna Allah sa'ungkuna Allah yumli panikang antosaki ota bemalere pasera Allah lidh-dhalimi deka orang se zalim. Fa idza akhadha maka dalam nalaikan nyiksa pasera Allah deka zalim lam yuflit maka tak masalamat pasar Allah. Lam yuflit maka tak masalamat pasar Allah daka zalim. Hadis kelima dari babu tahrimiz zulmi wal amri bi raddil mazalim. Hadis kak dintoh diriwayatake sareng Abi Musa al-Ash'ari. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak itu bersabda, Innallaha yumli lidh-dhalimi fa idza akhadhahu lam yuflithu. Saung kena tu sana orang sezalim gak itu kebanyakan tak langsung eseksa. Pejabat sezalim, pengusaha sezalim, perangkat desa sezalim, guru sezalim, reng sepo sezalim, pedagang pengusaha sezalim, sedajana gak itu kadang yang tosaki seksa negi. Pas sejahtera, pas jojo geluh. Pas sukses, pas sampai mareh masa kepemimpinannya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, mareh ki abid tak langsung sareng Allah kekerin batu dari langit akati umat-umat sebelum enggi. Tapi manabi kadung ampun dapat waktuna sareng Allah Subhanahu wa taala orang kak ditu seksa sezalim, maka tak kira bekal selamat. Tak kira bekal bade keringanan dalam seksana. Setelahnya tu saya kaditu manabi selain tu saya kezaliman laki bade potensi kang paringan seksana lagi. Tapi manabi tu sah di dalam hal zalim maka kaditu setelahnya tu sana saya aropa tu saya kezaliman sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala tak kira bade keringanan. Tak kira bade keringanan kadung seksa pemare bagi. Pemare. Kata orang manabi ngusok kaditu. Langsung elaban tempat abah tak patiku beter lagi. Tapi mana bi bedoca sengak deki ya. Akaton pembalasan atas kejahatan orang yang dilakukan kepada orang lain. Kemudian orang yang dizalimi itu mengatakan awas ya. Seakan-akan pembalasannya akan sangat dahsyat. Akan sangat dahsyat. Karena orang kan itu mana bi ampon. Ini kata abahas Allah gitu, abahas orang. Orang mana bi akala sampurna. Maka dia tidak pona penyamanah, tidak pona penyamanah yang tidak, ya Allah, tidak reflektif, tak kempangan kangkui ngosok, tak kempangan kangkui males, andiin orang ketiga jahat ke abah punten. Mana bi orang akala kak itu sampurna, maka bekal dua kemungkinan yang terjadi. In dalam nunda na malas deka orang selanya lah kabar. Saya pertama menabi akal kak itu cerdas dibarengi kedaban keilmuan sesae, maka tak langsung kemudian bales, tapi kak dintoh menunggu waktu keangkui bisa atenenya porah deka orang selanya. Tapi menabi orang si cet sampurna akal tapi jahat, maka in dalam ngantos sama malas kak itu kadang merencanakan satu rencana sangat luar biasa pedihnya lagi. Saya ingat bandiki bisa jadi diki orang semukol pas bales tepat tedung sambeli dagangan lagi. Sehingga nak ditoh bukan membahas Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala adabu. Memang betul banyak orang yang seala zalim, banyak orang yang sekania jajiyah, tak langsung sareng ajunan ipun Allah seksana bagi satya gia.
Tapi mun kadunglah seksaan sareng Allah Subhanahu wa taala sudah dikatakan selesai, sudah waktunya akan ku seksa, maka seksaan kali itu akan terjadi penyiksaan yang sangat luar biasa dan tidak akan menemukan keringanan dari seksaan-seksaan seetornaki sareng Allah dan ke orang-orang yang zalim. Para syarihul hadis, syurahul hadis kali itu ada banyak penafsiran, ada banyak pensyarahan atas hadis kali itu. Sebagian mengatakan orang yang tak bekal selamat sama sekali ketika zalim gaditoh itu saran kalaban kekufuran. Maka manabi kafir pas zalim kadzaliman seampun keluin kalaban kekufuran masajan sangat seksana orang yang kafir sehingga tak kira bekal selamat. Tapi manabi orang yang zalim gaditoh muslim maka setoron seksa hanya dalam durasi waktu tertentu lanjeng abid sareng ajunan pon Allah. Sehingga ngasteteh menabi kadzaliman kali itu sesuatu yang merusak semua tatanan kekeluargaan rusak karena terjadi kezaliman, baik zalim dari laki ke bini atau dari bini ke laki. Kepemerintahan, kenegaraan kali itu rusak amarga terjadi kezaliman, baik zalim dari pemerintahan atau pejabat atau ke rakyat atau berakyat zalim ke pemerintah. Pesantren gak itu bakal ancur juga manabi badah tindakan aniaya entah dari santri ke guru atau berguru ke santri. Satu aja nang kaniaya atau bakal zaliman kali itu bakal arosak ke satu aja tatanan kehidupan. Baik kehidupan individu, kehidupan sosial masyarakat, kehidupan kenegaraan maupun kehidupan kekeluargaan. Makanya macam dengan potu teti orang seadil. Adil ini dalam semua aspek kehidupan. Teti laki seadil, teti pak seadil, teti kepala pemerintah seadil, teti kiai seadil, teti pengusaha seadil. Karena sekalipun ini dalam keadilan gak kadang tidak menghasilkan untung yang signifikan, tapi sekalipun tidak menguntungkan secara signifikan, perlakuan adil kali itu akan menjadikan kita bajra odi etunya juga bajra odi akhirat. Kita semisal dalam tembangan ketika ajual pom ini adil, sesuai kalaban kaderah tak etepo. Kali itu mungkin secara penghasilan omzet atau ronnya nih, tak pati signifikan. Tapi sekalipun tidak signifikan, arta oleh kali itu bakal barokah sareng ajunan ipun Allah, lain ganjaran pagi nang akhirat. Tapi sebaliknya bener, orang ketika ala zalim misal nipo ketika ajual, pemini diakali sedemikian rupa supaya nang penapanya kompas kali itu banyak padahal sena bensin sakoni ngene iki, hasilnya akan signifikan. Tapi ini ke arta oleh dari cara-cara zalim jadi arta saya tak ngibah barokah. Mentangki arta saya kaulai kali itu bakal ngibah manabi epakan indah kanan anan jadi anak si durhaka. Epakan indah kabini ingki bini jadi bini saya tak abek tidak lagi. Manabi ikan tipi ingki juga sami. Setajan akan berpengaruh buruk deka kehidupan. Makanya tak usah ketipu deka hasil sesedikit dengan hasil menipu. Karena hasil seeka oleh dari hasil menipu kali itu akan berdampak negatif ke abah, berdampak negatif dek ke keluarga, dek ke bini, dek ke anak, sehingga napaki kali itu ancor badi namun nang akhir nang itu nyampun pancor sana junan pun Allah. Angga tak usah ketipu, tak usah terlalu napanya mana kapuruh ka angku soki. Walakin nakum tastajilun. Nggih. Tabun Gusti Kanjeng Nabi walakin nakum tastajilun. Kabanyaan baan kapiyah kapuruan. Bada orang kapuru sohiyah, bada orang kapuru awba mobilah, bada orang kapuru awba sepeda nah, bada orang kapuru pesantren raja, lembaga raja, bada orang si kapuru ini dan itu sehingga dari karena rasa kekapuruan kali itu sehingga saya tak mati adil kata gini. Saya tak mati adil kali itu kadang kebanyakan orang kapuruan. Contohnya misal, dak bini, abak kapuru bini si tadi orang tunduk ke abah padahal ini dalam membentuk karakter bini didik bini gak ditekaangku itu bini sesoleha karena itu butuh masa, butuh tempo, butuh proses. Abah tak sabar nuntut bini kangku itu soleha seketika itu juga sehingga ketika keinginan abah tidak sesuai kalaban kenyataan kadang abah
melakukan hal-hal yang melampaui dari apa si ampun itu tepaki saran ajunanipun Allah. Kali itu bahaya. Juga orang saya mana tero lembangana tulir aja. Beri plan entar kah borok temur nyambi map kebele santrenah sebuh. Nah ini oleh bantuan dengan kapasitas sampai sesebuh. Padahal santrenah 500. Kun makle sekolah lekas tingkatannya nih kan zalim kan ya. Gara-gara apa? Kabur. Terus dia terus sukses. Sehingga sekalipun angkui otang se ribawi etrabos mele mobil iki. Banyak saya ngasih iki. Kapuru sukses kapuru sogi kapuru andi mobil sehingga nah otang kabanggi berderi benar tak peduli pokok le mobil. Anapa? Gara-gara nang gigi buru kapuru. Kapuru. Mangkan kapuru kali itu min amali syaiton. Termasuk lakonnya setan gi. Kapuru kali itu termasuk lakonnya setan. Tahu saru kapuru. Dalam urusan dunia tahu saru kapuru gi. Karena udah kapuru kali itu termasuk dari lakonnya setan. Summa qara maka kare-kare maos pasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Wa kadzalika ban panika tetep akati ka disaka tengka. Akhdhu rabbika tining nyiksana pangirana sampean Muhammad. Idza akhadha idan nalaikana nyiksa pasir rabbik al-qura da ka ahli tisah. Wa hiya halatining al-qura zalimatun panikakani aja. Inna akhdahu saungkunah seksana Allah alimun panikanyakeen sadidun sesangat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah staren adabu innallaha yumli lidzalimi fa idza akhadahu lam yuflithu. Kali itu pas maus ayat wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Bahwa sesungguhnya ketika Allah kak dito nyiksa dak kasitung ahli tisah di dalam kebadan ahli tisah kak dito zalim maka cet pedih sareng ajunan epon Allah ketika disa artinya sebelum ayat kak dito pon apa kita ngutibi dengan Al-Qur'an nggih karena kita empat mutlak mendadak gila Mas Pan. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimatun. Dan ketika Allah nyiksa ketika disanggal itu tengkun yang sebelum ayat ini gigi. Idza akhadzal qura wa hiya zalimatun. Ketika memang situng ahli sekali itu ala zalim maka ketika siksaanipun Allah Subhanahu wa taala. Inna akhdahu alimun syadid. Ben saungku nama Nabi Allah kak itu nyiksa maka siksaan Allah Subhanahu wa taala sangat nyageen. Kali toh akhadzal qura. Idza akhadzal qura. Al-qura saya maksud kali itu ahli tisah. Ahli tisah. Apa mai sebut al-qura ini mungkin menurut khawatir artina. Kita cek nih dalam kitab tafsir. Laqad zalim kali itu bisa arosak dek ketisah. Paham nggih? Lakokannya jika itu bisa rosak, bisa arosak dek ketisah, bisa arosak dek negara. Sangkan seesek sekalipun isitung negara kak ditetak sedajan ala zalim, mungkin sedajan capok. Sedajan capok. Manabi ampun sedajan capok. Maka kak dita disana juga bakal rosak. Karena intinya dari desa adalah penduduknya. Manabi ampun penduduk serosak, maka disana juga bakal rosak. Tapi sebaliknya juga manabi penduduk kak dita bagus, maka disana juga akan ikut bagus. Karena al-hukmu bil qaryah kanikah tabiun ngokomin atas hitung desa, ngokomin atas hitung negara kak itu mengikuti atas hukum
kepada para penduduknya. Sehingga penduduk Indonesia kali itu bagus, maka negara Indonesia juga bakal bagus. Tada cara tanah negara bagus, manabi masyarakat tak bagus. Sehingga negara kali itu barometernya ini dalam mengukur bagus pun apa punten, maju pun apa punten, ya ukur kalaban SDM sumber daya manusianya. Manabi sumber daya manusianya, manusia kali itu bagus, maka sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala negaranya juga bagus. Mangkana nang dalam Al-Qur'an kali itu beda ayat Rabbana Allahumma ij'al hadzal balada aminani warzuq ahlahu minas samarat. Nomor 2 wajibnubni wa bani an na'budal asnam Jadi kebagusan, kesejahteraan, keamanan negara kali itu tergantung deka pendudukun. Sehingga nama Nabi pendudukun kali itu orang-orang secara sandang pangan dan papan sudah terjamin, maka kali itu insya Allah negara bakal aman. Amar kepon apa? Ini dalam kitab Khatiru Imaniyatun disebutaki bahwa kebanyakan perilaku daripada kemaksiatan, daripada tindakan-tindakan melanggar hukum, kali itu kebanyakan dari faktor ekonomi. Dari faktor ekonomi. Dari sebab kefakiran atau dari sebab andi gaya hidup melebihi kemampuan. Sehingga tindakan-tindakan kriminalitas kebanyakan kali itu terjadi di negara-negara miskin. Mana binang negara-negara maju, kak jarang kita temukan tindakan-tindakan kriminal. Mana binang situng daerah sejahtera, kita akan sulit menemukan orang-orang yang melakukan tindakan kriminal. Amar kenapa? Amar ke rasio tingkat tingginya kriminalitas sebuah penduduk itu biasanya seimbang dengan tingkat angka kemiskinan setinggi. Paham gih? Mangkana Rabbij'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas samarot. Ketika Nabi Ibrahim doa supaya negara negara itu dijadikan negara aman, lanjut lagi kalaban warzuq ahlahu minas samarot supaya parengin sandang pangan yang cukup. Parengin rezeki dari wabuan sekitar. Karena tak kira negara itu aman, manabi masyarakat itu lagi miskin, lagi angka ekonominya menengah ke bawah. Kebanyakan manabi negara itu sejahtera, tingkat kriminalitasnya, kejahatannya kali itu rendah. Tapi sebaliknya, manabi negara kali itu biasa miskin, maka tingkat kriminalitasnya kali itu tinggi. Nomor 2, wajnubni wa bani an na'budal asnam. Jawaki abdinah juga anak turun abdinah dari nyembah berhala. Kangkui menjadi negara kali itu negara seaman, maka anak-anak potoda penduduk warganya bukan penduduk negara yang materialistik, nyembah deka materi. Tafsiran kali itu banyak tentang sareng para ulama. Tafsiran kali itu banyak tentang asnam. Saya maksud ya asnam arcah berhala, benih materi, benih itunya. Wajnubni wa bani an na'budal asnam. Jawaki abdina ban anak poto abdina dari nyembah berhala. Ahli tasawuf kali itu banyak mengartikan, termasuk Imam Ghazali mengartikan al asnam kali itu sebagai ad-dunya. Tentang sareng ahli tafsir selain. Tapi kali itu bela sareng Ibnul Qayyim kutip sareng Imam Az-Zabidi dalam Syarana Ihya. Enggak bener, banyak alasan-alasan yang dikemukakan oleh Imam Ibnul Qayyim. Saya kutip sareng Imam Az-Zabidi tentang apa tafsirna Imam Ghazali ini dalam menafsiri al-asnam sebagai ad-dunya kali itu bener. Sehingga apa? Saya nomor 2 kunci orang manabi ini dalam situng tisa tero amanah, maka situng tisa kali toh jadi orang-orang yang tak lebur katunya. Karena manabi ampun lebur katunya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Lebur katunya kali itu sumber dari segala kekacauan, kesalahan. Ini. Mana biampun lebur katunya? Agama ne jual. Mana lebur katunya? Taretan ne PHTN.
Manabi lebur katunya guruna. Poro pesegi. Manabi ampun lebur katunya setuju ampun dosak. Tunya ni ke benikun bese, tunya ni ke pengaruh. Boleh lagi. Hormat. Bahkan dabun Imam Ghazali tunya se aropa hubul jah. Ani ke lebih bahaya etempeng tunya se aropa mal. Ana apa pola nama Nabi mal tampak hi. Lekas sadar orang jek kali itu termasuk bagian dari lebur katun. Lebur ka mobil, tampak saya ke leburin mobil hi. Lebur ka Roma setengki. Lekas sadar orang jek abak lebur katunya amarkah pateng pun apa saya ke lebur hi. Lekas sadar sehingga nama Nabi lekas sadar lekas atau iya mangkok terlalu ngoyo di dalam lebur katunya di dalam teromle mobil, teromle HP seganteng, tero abangun Roma setingkatan, tero ini, tero itu, tero tuku sebenyangan ini terlalu ngoyo sehingga ketika sadar gampang atau betul. Tapi mana Nabi lebur dak kejabatan, lebur dak ke penghormatan. Lho ni kepenyakit kebanyakan dunia. Teng tahlilan pas tak beri mic ke ate kata nggih. Teng acara pas tak yatoren ke dalam ke ate kata nggih. Dan ini kah hubul jah. Termasuk hubul jah. Banja bunah para ulama akhiru ma yunza'u min qalbil alim hubbul jah. Paling terakhir yang kak dari atena orang alim enggak itu hubbul jah. Hubbul jah. Lebur ka aleman, lebur ka pangkat, lebur hormat. Kak itu terakhir bakal yang kak dari atena orang saya alim. Makanya karena kak itu penyakit semalarat elang dari atena orang alim hubbul jah. Sehingga nakana hubul jahkad itu melahirkan tahasub bainal ulama. Sampai pada situ kitab 600 jilid abahas tahasudul ulama. Saling hasud para kiai. Jadi beni perkara anyar kiai saling hasud ini. Lambek pun kiai paling hasud kan saling hasud kan itu lambek. Pada sampai kan itu kangpi merusak reputasi seorang ulama. Mangkana tak sah penilaian situng kiai dak ke kiai sezaman kali itu tak sah. Tak sah. Amar kenapa? Biar entar ke Kiai Fairuzi. Pas atanya, mana bi kita Taufik ketifun apa saya? Kok mengucap saya deki tahlilan bagi kita Taufik jak saking jak saking. Oh, tahun nih, ngani paling mentok tahun nih biasa nih. Paling mentok tahun ini tak sah. Lu lepain jarak pengen apa? Ingkun engak gula macam yang situng kita tak sah kita menilai situng kiai berdasarkan dari kiai sesezaman. Karena mana kiai sesezaman kebenyan gak ditoh? Nah, ketika disah, mungkin tak sah. Ku tak cakap di dalam bidangan tak sah. Amar kenapa kiai bilang edem sebang gitu enggak banyak tahasud ki saling hasud. Tahasudul ulama. Kitab 600 jilid kan itu cerita nang ulama dari generasi ke generasi saling hasud nih lagi. Cit kebanyakan orang saling hasud nih kan yang terpenter ih. Mangan iblis. Iblis nih kan tujuan hasud ki. Takabur hasud ki. Iblis penter. Mungkin dia tuh solihin paling nyem-nyem gitu. Kian kan wis tak usah saling kor-sengkoran pada kiai. Kita sinergis saling abentoh. Tak usah bacubaki, tak usah saling menjatuhkan. Kita saling mendorong saling mendorong. Oke. Seperti zalim gak ditoh merupakan situng penyakit si bisa arosak dek kesetajana. Arosak dek ke keluarga, arosak dek ke pendidikan, maksudnya lembaga pendidikan, arosak dek ke negara, arosak juga termasuk di dalam bidang organisasi kealumnian ini. Membuat si zalim gak itu biasanya pas rosak. Makanya dari saking bahaya kezaliman sampai tahdzirnya Gusti Rasulullah sangat luar biasa. Innallaha yumli lidzalimi fa idza akhadahu lam yuflithu. Karena kali itu pengaruhnya sangat luas. Wa an Muadzin bin ceritaki dari sahabat Muadz radhiyallahu anhu. Qala atabu basar Sayyidina Muadz radhiyallahu anhu.
Ba'asani ngutusni dak kafatan kau Rasulullah pasar Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka tabu pasar Gusti Rasulullah, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, innaka saungkuna sampian ta'ti panika bakal ada tengih pasar sampian kauman dak kasitung kelompok min ahlil kitab nyatanya dari ahlul kitab. Fat'u maka ngacet ke pasar sampian kapihum dak ahlul kitab. Fat'u maka ngacet ke pasar sampian kapihum dak ahlul kitab ila syahadati alla ilaha illallah dak kanyakseen anda kasaungkun kelakuan la ilaha tada pasar pangeran sehak sembah illallah angin Gusti Allah. Wa anni ban saungkuna sengkok Rasulullah panika utusna Allah. Fa inhum maka lamun ataat, fa inhum maka lamun ataat ki pasar ahlul kitab. Fa inhum maka lamun ataat pasar ahlul kitab atau tegesa ataat pasar ahlul kitab. Lidzalika daka kadisa syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Fa'lim maka ngajarna pasar sampian muat hum daka ahlul kitab annallaha daka saungkuna Allah qad iftarada panika ongku merduaki pasar Allah alaihim yatasa ahlul kitab atau alaihim yatasa qauman alaihim yatasa qauman ani ka kaum kapi muleng lagi nyamanan gi khamsa shalawatin da kalema banyak-banyak salat fi kulli yaumin dalam saban-saban are wa lailatin ban saban-saban malam. Fa inhum maka lamun ataat pasera ahlul kitab atau bakaum atau tegas pada taat pasera kaum lidzalika daka kadisa salat khamsa shalawatin fa'lim maka ngajenna pasera sampian hum dak ka kaum annallaha dak saungkuna Allah subhanahu wa ta'ala qad iftarada panika ongku merduaki pasera Allah alaihim yatasa kaum sadaqatan dak ka zakat tu khadu saikala pona zakat min aghniyaihim dari banyak-banyak orang sokina kaum. Faturattu maka pas ipabaliaki pona zakat ala fuqaraihim iata sebanyak-banyak orang fakir kaum. Fa inhum maka lamun ataat pasirah kaum atau tegas ataat pasirah kaum lidzalika daka kadisa zakat fa iyyaka maka takwa sapabaan wa qara'ima amwalihim daka banyak-banyak gus artana kaum nggih. Gus bagus iki nggih. Nafisah ki nafisah karimah nafisah iki. Gus bagus iki nggih. Bener. Wa qara'im amwalihim dak gus bagusah artana kaum. Wattaqi bantako pasal sampian dakwatal mazlumi dak doana orang seekani aja. Fa innahu maka saungkuna dakwatal mazlum. Ini kateti permasalahan nggih. Di dalam nahu. Imam Qurtubi qala al-Qurtubi ar-riwayatu sahihah bi dhamiril mudzakkar. Riwayat sahih cat angkui fa innahu ki ala ayyakuna dhamiral amri wasya'ni fa innahu maka saungkuna kelakuan nggih. Wa yuhtamalu annahu ya'udu biha at-ta'nis wa huwa a'idatun ala lafdid da'wati. Ayaudu ala mudzakkarid da'wati. Fa inna da'wata du'aun, bisa jadi abali dak ka mudzakkara lafaz dakwah ki. Nah, doa berarti bani dakwatil matlum tapi doaul matlum ki.
Wa waqa'a fi ba'din nusakhi ay min muslimin fa innaha biha at-ta'nis wa huwa aidun ala lafdid dakwah. Jadi bada telok kemungkinan. Bada fa innahu kemungkinan ni kaabali dak kamu dzakara lafat doa hi. Fa innahu ni ka dhamir sa'an hi. Fa innahu fa atabah fa innaha hi. Angku dhamir manas. Fa innahu maka saungkuna kelakuan bisa. Fa innahu maka saungkuna du'aul madlum bisa. Fa innaha mana bingireng riwayat Imam Muslim fa innaha maka saungkuna dakwatul madlum laisa pane kata dak bainaha pane kata dalam antarana dakwatul madlum ini bener. Wa bainallahi ban dalam antarana Allah hijabun pon apa hijab. Hijabun pon apa hijab. Jadi sahabat Mu'adz bin Jabal kali itu merupakan salah satu sahabat yang sangat alim, yang sangat mudah. Sehingga karena alim sangat mudah, maka sang Gusti Rasulullah sering yutus dak situng kabilah-kabilah, kangku ngajarin kabilah-kabilah sikibran masuk Islam, tentang agama-agama mereka. Tapi kita masuk Islam. Dikenalkan kepada mereka tentang Islam melalui sahabat Mu'adz. Amarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali itu sangat yakin jak sahabat Mu'adz bisa madapat Islam kalaban gambaran sesangat saya amarga ngabas dek kecerdasna sahabatmu Mu'adz sampai Gusti Kanjeng Nabi kali itu adabu bahwa afqahun nasi bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal paling ngartena orang dek perkara halal dan haram engki kali itu sahabat Mu'adz bin Jabal sering yutus sampai terakhir kali itu yutus dek ke Yaman yutus dak ke Yaman sebelum yutus sareng Gusti Kanjeng Nabi didabuin mungkin ada pertemuan terakhir antara nangko ben baan. Mungkin ada pertemuan terakhir antara sengkok ben baan. Baan mungkin ketika lah mulai ke Madinah boleh engkok lah badan kuburan sareng Gusti Kanjeng Nabi saengkeun sahabat Mu'adz mular. Tapi ukun mangkat cing pakon Rasulullah lagi. Pakun berangkat. Pakun berangkat ada wah dak ke Yaman. Ngajak masyarakat Yaman dari golongan ahli kitab kangkui masuk ke agama Allah mau syahadat kemudian juga ketika mau melaksanakan mau syahadat pas ipakon balen sama Rasulullah bahwa Allah majibaki salat 5 waktu mana biampun lastareh atau taat maka ipakon sama Rasulullah ngajarin deka masyarakat Yaman kangkui alaksanaki zakat. Paham gih? Lega ditoh pada situng kajian menarik. Lam yaqa fil hadis dzikrus shaumi wal hajj. Ana pemain dalam hadis ni kata seputaki pasaban haji. Napa king bolan haji antrian jabi tu mungkin? Napa bolan? Dan nikah ada analisa menarik. Lam yaqa fil hadis dzikrus shaumi wal hajj. Ma'anna ba'sa Mu'adzin kana awakhiral amri kama taqaddama padahal Sayyidina Mu'adz kali itu yutus dak ke Yaman salah starena ayat tentang kewajiban haji sareng pasagar itu ampun toron. Apun apa mak Sayyidina Mu'adz bin Jabal kali itu sareng Gusti Kanjeng Nabi tak perintah kangku menjelaskan tentang masalah haji ban. Qala al-Hafiz Ibnu Hajarin al-Asqalani naqlan an Syekhul Islam yakni Sirajuddin al-Bulkini. Idza kana al-kalamu fi bayanil arkan lam yukhlis syari'u minha bi syai'in. Karena ini kapasitasnya bukan menjelaskan tentang rukun-rukun Islam nggih. Bukan menjelaskan tentang rukun-rukun Islam. Kalau kapasitas sahabat Mu'adz itu menjelaskan tentang rukun-rukun Islam, tak kira mungkin tertinggal sekalipun cuma satu nggih. Ka hadis Ibnu Umarah buniyal Islamu ala khamsin nggih. Amma idza kana fid du'ai ilal Islam iktafa bil arkani salasah. Mun ngaji ke Islam ki cukup kalaban telok. Mun tak jelasake tentang rukun-rukun mungkin ngaji ke orang kang masuk Islam ki cukup telok ni ka asy-syahadah was shalah was zakat ki. Asy-syahadah was salat was zakat ki. Dan ini ada contohnya mah yang dalam Al-Qur'an fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakah. Ini kata ada haji nah juga tak ada bahasa nah. Gak ada ayat. Hadis juga badenggi. Juga bada umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah
wa yuqimus shalat wa yutuz zakah. Tada hajina tada bahasa nah. Nah, kadito wal hikmatu fi dzalika apona pemak bedah cara ketika dintoh manabi ngajak ka angku Islam namung tatelok saeka lagi wal hikmatu fi dzalika annal arkanal khamsata i'tiqadiyun. Karena rukun Islam selema itu maos 2 syahadat. Nomor 2 nah salat ki nomor 3 nomor 4 nomor 5 sela 5 kali itu i'tiqadiyun badah rukun searupa i'tiqadi. Rukun Islam serupa i'tiqadi keyakinan wa huwa asyhadah. Iki kali itu maos syahadat maos nutku bisyahadataini ma'al i'tiqadil jazim nggih. Ani ka arupa kewajiban i'tiqadi. Wa badaniyun ban badah rukun selama kali itu arupa laku badan kewajiban badan wa huwa as-shalatu. Wa maliyun wa huwa az-zakatu nggih. Badah sebangsa harta yang kali itu zakat. Fakta syarafid du'a ilal Islam alaiha li yufarri ar-ruknaini al-akhiraini alaiha. Fa inna shaumah badaniyun mahdun wal hajjah badaniyun maliyun nggih. Sehingga dari setelah itu sudah bisa mewakili keseluruhan dari rukun Islam. Bada searupa i'tiqadi, bada searupa badani, bada searupa mali nggih. Bada searupa mali. Dengan tujuan yang terbaki wa aidan fa kalimatul Islam hiyal aslu wa hiya syaqqatun 'alal kufar was shalawatu syaqqatun li taqarruriha wa zakatu syaqqatun lima fi jabalatil insan min hubbil mal fa idza at'ana li hadhihi salasati kana ma siwaha ashala alaihi binisbati ilaiha. Telok perkara ini paling sulit ki. Telok saya sebut sareng Rasulullah dengan sahabat Mu'ad kali itu paling sulit. Paling eka sengkain, eka berein sareng orang kafir situng maca saha 2 asolat polana ulang benar 5 kali ki. Mun orang Kristen niki kun cukup saminggu sekalian ki. Pas nomor 3 zakat, ini merupakan perkara yang sulit juga. Eka berat juga sareng orang kafir. Amar ke orang kafir lebur dekar artah. Sehingga Nabi ampun setelok ka dintoh bisa temang ngalakonin maka sedua arupa haji juga pasakan itu insyaallah juga lebih kam. Nah boleh haji ki. Boleh haji. Tiada yang saya tak terus haji ya ki. Ki kan? Nah, ini kan terus haji ya ibadah kebanyakan terus refreshing terus kau cacihnya ki. Yang kena tersinggung. Mon citotok misal mari haji kun elok tok tak ada haji tersinggung kata. Kok ke Mekah larang tak elok hajinya ki. Nah, ki. Jadi ngani kah hikmah dibalik apa napa mak nengkat tu kena sebut lagi telok syahadat salat zakat amar ke Nabi setelok kali itu ampun konsisten dilakukan dengan lapang dada maka sedua kali itu selain saya sebut bakal lebih kembangan. Amar ke pertama cek eka beraan sareng orang kafir, nomor 2 juga cek eka beraan orang kafir, amar ke berulang-ulang di dalam sehari 5 kali, si nomor 3 eka berat juga sareng orang kafir, bahkan sebagian umat Islam kata gitu. Anak eman ke pesena, jadi yang seru nyumpeng kena pembangunan mana gi kan? Gi, padahal saya ikhlas nah boleh sampai berdetakar nah, kan saya ikhlas cek beran, 2.000 cek beran gi, nah boleh sampai berdetakar dengan ini dari zakatnya ini ke berdetakar, cek beran, sehingga Nabi ampun telok gempang gak itu. Maka selain juga bakal lebih gampang nggih. Ban saya telok tadi sudah merepresentasikan mewakili dari rukun-rukun Islam selain. Karena rukun Islam itu diklasifikasi menjadi 3. Bada se'aropa i'tiqadi, keyakinan, bada se'aropa badani, lakon badan, bada se'aropa mali, ibadah harta. Dan 3 hal ini sudah mewakili dari keseluruhan rukun Islam, macam rukun Islam. Dan itu mungkin wattaqi da'watal mazlum bentak adu anak orang seter zalimi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena orang zalim gak ditoh seter zalimi adu anak pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwat apa cak orang bajingan saya zalimin tak kira mantingan iki.
Cengate make bajingan mun kan ajain nikah mendadak manti dua niki. Dakwatul mazlum mustajabatun wa in kana fajiron. Tabung sete Kanjeng Nabi iki. Dari hadis Abu Hurairah. Dakwatul mazlum mustajabatun, doa orang seter zalimi kak itu mustajabatun wa in kana fajiron. Sekalipun bajingan, bajingan mana bi ekan ajain doa apa kun katerema gi. Fafujuruhu ala nafsi ingkimon bajingan kak itu doa katerema. Tapi bakun perkara saya tak saya bahaya nah tanggung tibi ngene iki. Tibi. Wis semoga ilmu bermanfaat. Ban manabi bade kalerona tolong dikoreksi dikit karena kita sempat mutolak. Diadakan gila. Tak sempat mutolak nanti tidak ke para kiai dak ke Fairuzi ke Taufik. Satu aja negara itu manabi bade se kalero nyon dikoreksi. Marena langsung jak ki nantos gula mulai lagi. Mulai pada ke fioning dikit napa se kalero. Ban manabi bade bendera tadi ilmu bermanfaat si barokah. Dan semoga setajana alumni saya hadir sareng ajunanipun Allah Subhanahu wa taala pada dengan teti orang sekuat iman, kuat Islam. Pada barokah di dalam umurah, barokah di dalam ilmunah, barokah di dalam artanah, barokah di dalam kasapah, barokah di dalam keluarganah. Dan semoga setajana keluarganah bisa teti orang-orang seistiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaban barokah rukur alif dan barokah Al-Fatihah.